Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 18, yaitu DHCP server. Nah, pada bab ini kita akan pelajari 3 materi. Di antaranya, yang pertama ada konsep DHCP server, kemudian yang kedua ada konfigurasi DHCP server, dan yang ketiga ada fix address DHCP server. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep DHCP server. Nah, jadi DHCP itu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configurasi Protocol. Jadi, DHCP ini merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan kontribusi IP address baik sebagai pengirim, penerima, ataupun penerus IP address. Jadi, nanti server 1 Debian, kemudian server 2 Ubuntu, dan juga klien Ubuntu akan mendapatkan IP address secara DHCP dari router Debian. Jadi, nanti kita tidak perlu static IP lagi ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui static IP juga mempunyai kelemahan. Di antaranya itu dia nantinya ditakutkan terjadi bentrok sama virtual machine pada suatu jaringan yang sama. Maka dari itu kita akan melakukan DHCP server ini. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi DHCP server pada klien Ubuntu-nya. Jadi nanti router Debian akan mendapatkan DHCP yaitu dengan IP 172.16.0. Kemudian klien Ubuntu akan merequest dan mendapatkan IP yang sudah kita konfigurasi. Oke, di sini teman-teman bisa buka router Debian-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu bahwa router Debian itu bisa ping 88 atau juga ping google.com. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan install software yang menyediakan DHCP. Jadi di sini teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu, kemudian kita install softwarenya apt install isc min dhcp min server. Nah, kemudian seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita y. Kemudian di sini teman-teman bisa tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini terdapat banyak trouble, tapi di sini tidak apa-apa ya teman. Nah, nantinya setelah kita konfigurasi error-errornya ini akan hilang. Nah, kemudian di sini kita langsung saja masuk ke konfigurasinya, yaitu nano /etc /default kemudian /isc DHCP kemudian server. Nah, kemudian kita bisa enter. Oke, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Kemudian di sini penyebab error-error tadi itu karena kita belum mengisi dari interface-nya. Jadi di sini untuk melihat interface-nya teman-teman bisa ctrl-x dulu, kemudian di sini kita IP A. Nah, di sini jadi kita akan menggunakan endpoint 9 ya, karena IP yang menuju ke klien Ubuntu itu 172.16.1. Jadi kita akan menggunakan endpoint 9. Kita masuk ke perintah tadi. Kemudian di sini kita isi dengan endpoint 9. Di sini kita bisa isi endpoint 9 ya. Nah, kemudian jika sudah kita bisa ctrl-x kemudian y lalu kita enter. Kemudian di sini kita masuk ke konfigurasi selanjutnya, yaitu nano /etc /dhcp /dhcpd.conf. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Lalu kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah.
Oke, di sini teman-teman bisa hapus terlebih dahulu pada subnetnya. Di sini kita hapus pagarnya terlebih dahulu. Kemudian sama seperti yang di bawahnya juga sama, kita hapus. Oke, di sini jadi teman-teman bisa ubah subnetnya menjadi 172.16.0, kemudian netmasknya 255, 255, 255, 0. Kemudian untuk ranknya itu 172.16.1.10. Kemudian di sini saya sampai 100 ya teman-teman. Kemudian untuk option domain name servernya di sini saya ubah menjadi kaila.com ya. Kemudian di sini untuk IP yang mengarah ke router saya ubah menjadi 172.16.1. Kemudian untuk option ini broadcast addressnya 172.16.255. Kemudian di sini jika sudah, kita bisa ctrl-X kemudian Y lalu kita enter. Nah, kemudian di sini kita bisa restart dengan SYS ctrl restart isc min dhcp min server, dan kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa merequest di klien Ubuntu-nya. Di sini kita bisa pergi ke settings. Oke, kemudian kita pergi ke logo pengaturan ini. Kemudian kita pergi ke IP of 4. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini IP4-nya itu masih manual ya, teman-teman, atau masih dalam keadaan statik. Jadi di sini kita akan ubah ke otomatis. Kemudian kita apply. Nah, kemudian di sini kita enable disable interface-nya. Nah, kemudian kita close. Nah, oke, di sini teman-teman bisa cek pada IPA. Dan kita enter. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada IP 172.16.1.10. Nah, ini itu adalah IP DHCP yang diberikan dari router. Kemudian di sini kita coba ping server satunya, ping 10.10.10.2, kita enter. Nah, oke, dia bisa ya, teman-teman. Kemudian kita juga ping server 2-nya 10.3, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini dia juga sudah bisa. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu fix address DHCP server. Nah, oke, jadi di sini kita akan memfixkan atau menetapkan IP yang sudah dimiliki oleh klien Ubuntu agar virtual mesin yang lain tidak mendapatkan IP yang sudah dimiliki oleh klien Ubuntu-nya. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke router Debian-nya, kemudian masuk ke root. Nah, di sini kita masuk ke perintah nano /etc /dhcp /dhcpd.conf. Bisa kita enter. Lalu kemudian di sini kita cari yang host Fantasia. Oke, di sini sudah ada host Fantasianya. Kemudian di sini kita bisa hapus pagarnya terlebih dahulu. Yang ini juga kita hapus. Sama ini juga. Ini juga. Nah, kemudian di sini pada hardware Ethernet-nya kita bisa masukkan atau menggantinya itu mengganti MAC address yang dimiliki oleh klien Ubuntu-nya. Nah, di sini untuk melihat MAC address-nya, di sini teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya di sini. Kemudian kita bisa berikan perintah IPA. Nah, kemudian di sini kita masukkan ini ya, teman-teman. Jadi kita masukkan MAC address milik klien Ubuntu-nya pada router Debian-nya. Nah, ini ya, teman-teman, yang 08 ini ya. Kemudian di sini kita bisa masukkan ganti saja. Oke, di sini MAC address-nya sudah saya ganti. Kemudian di sini untuk fix address-nya kita masukkan IP yang akan kita fixkan, yaitu 172.16.1.13 ya. Di sini saya menggunakan 13 ya, teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa ctrl-X kemudian Y lalu kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa restart dengan sistem ctl restart isc min
DHCP min server, kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya. Kemudian kita pergi ke settings lagi. Kita pergi ke setting. Oke, kemudian di sini kita bisa disable enable interface-nya. Kita bisa disable enable. Nah, oke, kemudian di sini kita bisa close. Kemudian gini, di sini kita clear saja. Clear. Nah, oke, kemudian jika sudah di sini kita bisa IPA. Oke, di sini IP-nya sudah muncul ya teman-teman, yaitu 172.16.1.13. Nah, ini IP-nya sudah sesuai dengan IP yang sudah kita konfigurasi tadi. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang DHCP server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.